Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya ingin berbagi kesaksian yang saya rasa banyak atau sebagian orang akan dikuatkan atau akan terbantu dengan kesaksian saya. Saya di dalam beberapa khotbah penyampaian firman saya rasa saya cukup sering menyampaikan bahwa dulu saya ini orang yang benci kepada diri saya sendiri. Saya memandang diri saya ini sangat buruk, tidak layak. Ada begitu banyak sikap-sikap hati yang berdosa yang saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan itu. Saya tidak tahu bagaimana membuat diri saya layak di hadapan Tuhan dengan semua dosa yang saya ini kepingin itu dihentikan, atau saya kepingin itu dihilangkan dari saya, tapi saya tidak pernah bisa. Dan karena tidak pernah bisa, saya makin menghukum diri, saya makin benci sama benci sama diri sendiri, karena saya terus memandang diri saya tambah jelek, tidak bisa berubah. Ternyata kok saya tidak bisa berubah, dan saya terus merasa Tuhan itu tidak berkenan sama hidup saya sama sekali. Cuma saya tidak pernah menceritakan apa peristiwanya, bagaimana itu titik baliknya, katakanlah titik baliknya yang terus membuat saya menangkap, saya ngerti, oh ternyata bukan begitu. Waktu setelah saya nangkap itu, di dalamnya betul-betul kasih dan anugerah Tuhan itu, dari situ justru saya memang bisa gitu loh, mulai melihat perubahan di dalam diri saya sedikit-sedikit setelah momen itu. Nah, ini saya mau berbagi bagaimanakah momennya, dan nanti setelah itu mungkin saya selipin 1-2 ayat pendukung supaya saudara juga diyakinkan bahwa ini bukan hanya berlaku untuk saya, tapi untuk semua orang. Dan saudara ada harapan, tidak perlu khawatir kalau saudara sedang bergumul dengan hal-hal yang saudara pingin kepingin itu berubah tapi tidak bisa-bisa. Nah, ini tolong dengarkan cerita saya dan betul-betul minta Roh Kudus menerjemahkannya ke dalam situasi saudara sendiri. Sebelum masuk ke cerita saya ini, bagi saudara yang merasa begitu, saudara harus bersyukur satu hal. Ada baiknya gitu loh. Ada sisi baiknya, adalah karena disitulah kita merasa, aduh saya ini perlu berubah gitu ya. Karena hal itu juga jarang terjadi. Ada orang yang asal hidup saja dan tidak pernah melihat dirinya dengan jujur, tidak pernah mengevaluasi dirinya, merasa dirinya selalu betul, selalu baik, dan akhirnya tidak pernah merasa betul-betul butuh Tuhan yang adalah juru selamat, yang bisa menolong bagian yang di mana kita tidak bisa menolong diri sendiri. Jadi hal itu saudara kita syukuri. Saudara kalau mengalami perasaan seperti itu, syukuri dulu bahwa ini artinya saya sebenarnya sedang di dalam track yang betul, bahwa seseorang sebelum betul-betul melihat bahwa wah saya ternyata membutuhkan pertolongan juru selamat, itu harus melihat dulu dosanya seperti apa besarnya gitu. Kalau tidak tidak akan menghargai pertolongan itu dan tidak akan juga merasa butuh. Itu satu sisi yang baik. Nah, sekarang saya akan ceritakan bagaimana cerita saya. Ini terjadi di Nias waktu saya sedang praktek DTS, yaitu sekolah pertama yang saya ambil waktu saya terjun ke YWAM. Saya ikut bergabung dengan YWAM. Oh bukan, maaf, ini bukan waktu saya sebagai murid DTS, tetapi waktu saya sudah di Surabaya, saya sudah menjadi staf. Lalu ada di Surabaya buka sekolah DTS, juga. Nah, lalu saya sebagai staf, saya mendampingi murid-murid saya praktek. Murid-murid, bukan murid saya, maksudnya murid-murid DTS itu praktek ke Nias. Jadi sebenarnya staf dan murid itu tidak terlalu berbeda jauh, karena tetap sama-sama belajar sebagai murid Yesus. Dan titik balik saya untuk bisa mulai memandang diri saya seperti Tuhan memandang saya. Ini salah satu momen pentingnya. Walaupun setelah ini ada momen-momen yang lain lagi yang meneguhkan itu, tapi ini saya rasa ini momen pertama yang saya alami dengan Tuhan. Jadi waktu itu kita pergi ke Nias. Di situ kami untuk beberapa hari ditampung oleh
seorang pendeta dari Jakarta dengan gereja yang sangat besar. Kalau saudara pernah mendengar itu Abalov, dia salah satu pendeta di sana dengan segala kemapanannya seorang pendeta di kota besar, saudara tahu. Tapi akhirnya Tuhan panggil dia ke Nias untuk membuka panti asuhan. Ceritanya dia panjang, itu 11 tahun baru dia nemu panggilannya bahwa dia disuruh Tuhan buka panti asuhan untuk anak-anak. Akhirnya di situ dia makan tidur dengan anak-anak secara sangat sederhana. Waktu kami datang, kami juga hidup dengan kesederhanaan itu. Lalu setelah 1-2 hari, kami satu rombongan, satu tim murid DTS ini dengan stafnya diajak oleh Bapak Pendeta ini, namanya Sentalio. Saya tidak tahu kalau saudara pernah dengar nama itu. Pendeta Sentalio ini diajak ke kota lain di Nias. Dia disuruh melayani firman Tuhan hari Minggu itu. Jadi kami pergi dengan dia. Di situ dia bercerita tentang anak panti asuhannya dulu. Ada 2 di antara mereka yang namanya Bobby dan Zulfan. Bobby Zulfan ini pada waktu itu nakalnya bukan main. Jadi mereka masih di bawah 5 tahun begitu. Dan itu mereka sudah tidak ada yang mau merawat anak-anak ini, karena selama ini mereka ikut kakeknya, dan kakeknya ini lalu sakit, sudah tua, sakit, dan kakeknya ini juga pemulung. Jadi dia sudah sangat-sangat tidak mampu dan tidak ada orang lain yang mau merawat 2 anak ini. Akhirnya dibawalah ke panti asuhan Bapak Sentalio. Di situ anak-anak ini sudah biasanya bergaul dengan sampah, kotor bukan main, dan tidak bisa diajari apa-apa. Katanya sampai mereka yang di Nias itu kurang air, saudara ya. Jadi air itu nadai hujan setiap hari untuk sikat gigi, untuk mandi, untuk nyuci, untuk masak, semua dari bak yang mereka tampung waktu musim hujan. Waktu itu Bobby itu kakaknya, Zulfan tuh adiknya ya, tidak tahu yang mana, itu sampai numpahkan cat ke dalam bak itu yang harusnya digunakan bersama untuk segala kehidupan mereka gitu. Dan jadi sudah di sekolah tingkahnya bagaimana dan sebagainya. Bapak Sentalio sudah kewalahan setengah mati, sudah kecapean setengah mati, dan dia bawa anak-anak ini untuk mau diantar dikembalikan ke keluarganya. Tapi keluarganya tetap tidak ada yang mau. Jadi dia bawa pulang lagi ke panti asuhan itu, dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana anak ini, saya sudah capek, anak-anak ini tidak bisa berubah setelah sekian lama, tidak bisa diajari apa-apa, dan sebagainya dan sebagainya. Di situ dia rasa Tuhan bilang, hei, siapa yang suruh kamu ngubah anak-anak itu? Yang bisa ngubah itu aku, bukan kamu. Itu tanggung jawabku, itu pekerjaanku, bukan kamu yang tak suruh ngubah. Gitu. Oh, di situ baru dia sadar, ya dia ternyata salah mandangnya. Bukan tanggung jawabnya untuk mengubah, dia tanggung jawabnya untuk terus memberi tempat anak itu untuk tinggal, untuk makan, untuk menampung dalam kasih. Sudah itu aja. Nah, itu yang saya tangkap sekali, saudara. Itu waktu itu belum terlalu terasa, tapi setelah kita pulang ke tempat kita di kota lain, jadi yang tinggal dengan Bapak Sentalio di panti asuhan itu sudah 2-3 hari, lalu kita pindah ya. Nah, di tempat yang baru ini saya itu terus mendengung sama saya. 3-4 hari itu saya kalau baca Alkitab saya ingat lagi sampai akhirnya mungkin 4 hari setelah itu kira-kira itu saya rasa dapat itu apa dari Tuhan itu bilang, itu yang aku lihat dalam kamu gitu. Kamu selama ini pingin berubah, tapi kamu mengira bahwa kamu yang harus mengubah dirimu. Kamu salah. Yang aku minta, kamu tampunglah dirimu ini terus dalam tubuhmu, hidupmu, tampung aja, tampung. Nanti yang mengubah kamu itu aku. Kamu kasihi dirimu seperti aku minta. Pak Sentalio itu terus mengasihi Bobby dan Zulfan. Tapi by the way, saudara, ini anak-anak itu akhirnya setelah Pak Sentalio itu berubah cara pandangnya. Oh begitu ya. Nah, barulah anak-anak itu terus berubah gitu. Itu baru menghasilkan. Waktu Pak Sentalio ini mandangnya salah, anak-anak ini kok tidak bisa berubah. Lebih berdasarkan apa ya, keakuannya sendiri atau cara pandang yang dari sisi dirinya terus gitu loh. Karena dia merasa terus direpoti, dia terus merasa dilelahkan dan tidak ada hasil ya. Dia merasa repot terus dan dia merasa gagal, merasa tidak berhasil begitu.
itu membuat dia capek dan membuat dia marah-marah dengan sikap hati yang makin jelek dan juga makin tidak berhasil. Ternyata waktu setelah cara pandangnya dibetulkan, dia mulai merasa ringan. Ini nanti Tuhan yang ngubah, bukan saya gitu. Dan saya cuma kasih makan aja dan nasihati seperlunya, tapi bukan mengambil tanggung jawab mengubah orang, mengubah siapapun itu sebagai tanggung jawab saya. Itu yang membuat berat. Nah, jadi itu yang saya alami. Disitulah Tuhan itu betul-betul ngomong dan saya betul-betul nangkep. Oh, oke, saya itu salah kalau saya membenci diri saya sendiri. Itu bukan maunya Tuhan. Salah kalau saya menghakimi diri saya sendiri. Salah kalau saya makin menekan diri saya sendiri, membodoh-bodohkan diri saya sendiri, menjelek-jelekkan diri saya sendiri bahwa saya ini tidak bisa berubah-berubah, tidak berkenan terus kepada Tuhan. Tapi saya memandang, oh, justru untuk saya yang tidak berkenan ini Yesus itu mengorbankan nyawa. Berarti dia sudah tahu dan dia tetap ngotot, ya kamu yang lagi tidak berkenan ini loh yang saya hargai, yang saya maui gitu, yang saya mau tebus, yang saya mau beli. Dan setelah itu baru tanggung jawab saya untuk menjadikan kamu baik. Ya, itu di situ baru saya betul-betul tangkap dan saya melakukan satu komitmen sama diri sendiri. Saya bilang sama diri sendiri, benar-benar aku mengasihi kamu. Apapun keadaanmu, kamu jelek, kamu lagi baik, kamu lagi tolol, kamu lagi pintar, kamu lagi menjengkelkan atau lagi menyenangkan, apapun itu, apapun, aku belajar mengasihi kamu seperti Yesus mengasihi kamu apa adanya. Dari situ saudara, itu momen sangat penting dalam titik balik hidup saya. Dan setelah itu ada momen-momen yang lain yang Tuhan terus tambahkan dan teguhkan, dan saya terus melihat, disitulah saya baru melihat, oh ya betul, ternyata setelah saya memberikan tanggung jawab itu kepada yang berhak, yaitu kepada Tuhan, itu haknya dia, dan itu juga tanggung jawabnya dia untuk mengubah saya. Saya tidak mau mengambil hak itu, saya tidak mau membebankan tanggung jawab Tuhan itu kepada diri saya. Itu yang membuat saya makin uring-uringan dan makin tidak berkenan sebenarnya. Walaupun pikir saya dulu itulah sikap yang berkenan kalau saya makin keras sama diri sendiri. Tapi ternyata bukan. Itulah kebebasan yang saya mulai alami di dalam Tuhan dan terus bertambah-tambah sampai saat ini. Tidak pernah Tuhan berhenti untuk memproses saya dan terus membebaskan saya dari hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Itu tetap tanggung jawab Tuhan. Kita lengkapi dengan ayat dari 2 Korintus 3. Ini dulu saya rasa Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan seterusnya, ini jadi 2 ayat ya, 26-27. Aku yang membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku, kata Tuhan. Bukan saya yang bisa melakukan itu sendiri. Ternyata itu tipuan, saudara. Itu dusta iblis yang memang tujuannya ingin makin menjatuhkan saya, makin membuat saya tidak berharga, tidak berkenan, tidak layak, sehingga makin saya terpuruk dan makin saya jauh dari perubahan yang saya harapkan. Jadi ternyata saudara, mau berubah, kuncinya adalah kasihi diri sendiri. Kasihi diri sendiri seperti Tuhan mengasihi kita. Situ nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan yang kita harapkan. Kita makin nangkep hati Tuhan tentang kita bagaimana. Satu ayat terakhir, 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau kita pelajari kata ubah, diubah, berubah, saudara, di dalam Alkitab barusan saya lihat sepintas, ternyata semuanya itu lebih cenderung bahwa bukan kita yang mengubah diri sendiri, tapi itu Tuhan dari pihak di luar kita. Jadi mari kita pegang firman Tuhan, yang ngubah saya bukan saya. Dan sama kalau kita lihat orang lain yang tidak berubah-berubah dan kita merasa kepingin ngubah dia, sudah diginikan, sudah digitukan, begitu biasanya.
itu berhentilah berkata gitu. Kita berhenti dan kita serahkan yang ubah bukan saya. Kalau diri saya sendiri saja saya tidak bisa ubah, apalagi orang lain. Jadi tugas saya adalah terus mengasihi diri saya yang masih belum berubah dalam beberapa hal, dan terus mengasihi orang lain yang belum berubah juga dalam beberapa hal. Disitulah nanti kita akan semakin damai sejahtera, semakin merasakan kemerdekaan, karena kita tidak dibebani dengan tanggung jawab yang sebenarnya punyanya Tuhan, yang hanya Tuhan yang bisa menangani itu. Itu jatahnya Tuhan, hormatilah Dia, berikan jatah itu kepada Dia, dan kita cuma menanggung yang kecil, yaitu yang sesuai kapasitas kita untuk terus bilang mau cinta Tuhan, mau ikut Tuhan, mau meresponi Tuhan. Itu aja tanggung jawab kita. Tidak besar, benar, tidak besar. Yang kuberikan kepadamu itu enak dan ringan, kata Yesus. Sekian, terima kasih.